Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan informasi penting yang perlu Anda ketahui, terutama bagi para penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, untuk yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah sampai termin keberapakah untuk penyaluran bantuan PKH tahap pertama tahun 2022, lalu bagaimana nasib para KPM yang bantuannya hingga saat ini masih belum masuk juga di rekening. Apakah otomatis dicoret atau seperti apa? Nah, baik, sebelumnya Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai di skip agar Anda tidak salah memahami informasi yang saya berikan. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat bagi Anda yang bantuannya sudah cair, ya. Selamat, gunakan bantuannya sebagaimana mestinya sesuai dengan komponen atau kategori yang Anda miliki. Perlu Anda ketahui bahwa hingga hari ini untuk keberlangsungan penyaluran PKH tahap pertama tahun 2022 ini sudah bertermin-termin. Untuk Kabupaten tempat tinggal saya sendiri, ini sudah kebagian jatah hingga termin yang ke-7. Nah, untuk beberapa daerah ada rekan-rekan saya yang berasal dari kabupaten lain atau dari provinsi yang lain, ini ada yang sampai termin ke-9, ada juga yang mengatakan sudah masuk hingga termin yang ke-10. Nah, sampai berapa termin tentunya. Nah, ada informasi yang saya peroleh dari salah satu rekan PKH di seluruh Indonesia, di salah satu provinsi, bahwa beliau menyatakan untuk penyaluran PKH ini sampai tutup di termin yang ke-10. Nah, perlu Anda ketahui informasi yang pasti ini masih belum turun dari pusat sampai termin keberapakah, apakah benar sampai termin ke-9 atau termin ke-10 atau masih ada termin lanjutan hingga semuanya yang pernah mendapatkan bantuan sosial ini cair. Nah, yang jelas ini ada perubahan yang sangat signifikan terkait dengan data untuk para penerima bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan maupun bantuan sosial sembako yang ditunaikan ya melalui PT Pos. Ada perubahan yang sangat besar terkait data. Lagi-lagi saya akan membandingkan dengan data yang sebelumnya atau sistem data yang dulu. Jika misalnya para penerima program Keluarga Harapan ini basis datanya ada di EPKH. Jadi dari EPKH kami pendamping PKH ini mengupdate data. Jika misalnya ada anak yang misalnya sudah masuk sekolah, ini belum masuk, maka kita masukkan. Jika ada bayi yang baru lahir, ini juga harus dimasukkan. Atau ibu hamil misalnya, kita bisa memasukkan melalui EPKH. Dan ketika jadwal penutupan EPKH itu sudah ditutup oleh pusat, maka untuk periode selanjutnya, untuk tahap selanjutnya, ini biasanya langsung cair. Nah, perubahan besar terjadi sejak awal 2021 dan yang paling besar terjadi yaitu di awal tahun 2022 ini, tepatnya di tahap pertama, bahwa perlu Anda ketahui untuk para penerima bantuan sosial apapun ya, terutama bantuan sosial PKH maupun program sembako dan bantuan sosial yang lain, dasar acuan yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosialnya adalah bukan dari EPKH lagi untuk PKH ya. Jadi EPKH ini sementara sudah tidak digunakan lagi untuk dasar penyaluran bantuan sosial PKH. Nah, untuk bantuan PKH, bantuan sembako, dan bantuan sosial yang lain, pusat data yang digunakan untuk acuan penyaluran adalah DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, untuk DTKS ini setiap bulan selalu update ya, update terus. Jadi ketika ada perubahan data kemiskinan, maka yang digunakan untuk acuan penyaluran bansos ya itu tadi adalah DTKS. Nah, tentunya bagi Anda yang mungkin biasa sudah memperoleh bantuan PKH ternyata masih belum cair saat ini akan dipelajari ya, karena bagi mereka-mereka yang bantuannya belum cair atau tidak cair, ini dikarenakan ada data yang tidak padan. Nah, jadi ketika misalnya penerima PKH datanya sudah dipadankan oleh para pendamping PKH-nya, maka ini belum menjadi jaminan. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwa data yang sudah kita benahi ini bisa cair untuk periode selanjutnya. Ternyata tidak seperti itu.
Karena kami untuk pendamping PKH saat ini kita masih belum menerima bimbingan teknis mengenai untuk penggunaan aplikasi 6NG sendiri ya, aplikasi DTKS. Karena di desa atau kelurahan ini sudah ada operator 6 desa atau operator DTKS desa atau kelurahan. Sehingga untuk updating DTKS, data-data kemiskinan, ini sepenuhnya adalah wewenang dari operator di masing-masing desa atau kelurahan. Kami para pendamping PKH hanya diberikan akses untuk menyelenggarakan pemutakhiran data, yaitu verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Nah, dari daftar nama yang ada di kami di SP2D sebelumnya, kita hanya diberi wewenang untuk memverifikasi layak atau tidaknya KPM tersebut memperoleh bantuan. Jika dianggap layak, ya kita anggap layak. Jika sudah tidak layak, maka ditidaklayakkan. Kita hanya diberi wewenang seperti itu. Untuk updating perubahan komponen, ada penambahan baru di KK, ibu hamil, kenaikan anak sekolah misalnya, ini sepenuhnya untuk sementara ini kita tidak bisa melakukannya ya untuk pendamping PKH. Yang bisa melakukan adalah operator 6 atau operator DTKS yang ada ya. Sehingga untuk bantuan di tahap pertama tahun 2022 ini banyak sekali ketidaksesuaian. Dan saya sendiri belum menerima SK yang keluar dari Kementerian Sosial terkait dengan jumlah bantuan yang diperoleh masing-masing kategori. Apakah sama ataukah berbeda? Yang jelas bagi Anda yang sudah cair, ya itu rezekinya, dan yang belum cair ditunggu, sabar sampai ada informasi yang jelas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan untuk terminnya sampai berapa, untuk sementara ini di dampingan saya ini sudah masuk termin ke-7, dan di provinsi lain, di rekan-rekan kami itu ada yang termin ke-9, ada yang bilang sudah tutup di termin yang ke-10. Nah, bagi yang tidak cair di tahap pertama tidak perlu berputus asa karena DTKS ini terus diperbarui setiap bulannya, sehingga bisa jadi untuk penyaluran PKH tahap kedua ini penerimanya berbeda. Ya, jadi seperti itu. Sehingga tidak heran lagi banyak muncul KPM siluman istilahnya. Jadi KPM yang sebelumnya tidak saya kenal ternyata masuk di data bayar. Nah, KPM-KPM tersebut ini berasal dari DTKS ya, dari updating DTKS yang dianggap layak oleh desa kelurahan dan lain sebagainya, oleh Kementerian Sosial dianggap layak menerima bantuan sosial, ya langsung cair. Nah, kalau yang tidak sesuai, nanti akan ada tindak lanjut, yaitu verifikasi layak atau tidaknya menerima bantuan sosial PKH. Jadi tetap bersabar, sistem sedang diperbarui. Saya pribadi berharap semoga untuk sistem data yang seperti ini bisa ya istilahnya sedikit jelas, sehingga penerima PKH maupun bantuan sosial yang lainnya ini tidak menunggu atau tidak yang tidak cair, terutama tidak menunggu atau tidak berharap-harap bantuannya cair atau tidak. Nah, sehingga nanti saya berharap ada kejelasan data dan penyaluran bantuan terutama PKH ini bisa lancar, bisa tertib seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ingat poinnya, jadi bisa jadi setiap tahap penyaluran ini penerima PKH-nya ini bisa berkurang, bisa bertambah. Ada PKH lama, ada PKH baru yang sebelumnya memang penerima sembako atau penerima KKS, PPKM dan yang lain sebagainya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagikan kepada Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi yang sudah cair, selamat, gunakan bantuan sosial sebagaimana mestinya. Yang belum cair tetap bersabar, dan semoga ada rezeki lain yang datang untuk keluarga Anda. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.